Sedangkan di sisi lain, Arata bersama dengan Yude sedang membicarakan rencana mereka untuk melengsarkan Shigeru. Namun mereka cukup kesulitan karena pemegang saham yang mendukung Shigeru masih banyak. Sedangkan Arata sudah tidak punya uang lagi untuk menambah kepemilikan saham Nagaya. Tetapi Arata masih mempunyai rencana yang menurutnya itu adalah kartu asnya, yang dimana rencana itu adalah Ryuga. Karena Ryuga sangat tidak becus dalam mengurus perusahaan Nagaya. Di sini Shigeru sangat marah kepada Ryuga karena selain tak bisa menguntungkan perusahaannya, Ryuga juga telah mengusir Arata di kompetisi memasak televisi, yang mana padahal acara tersebut adalah salah satu cara untuk menghancurkan kedainya Arata. Karena Shigeru yakin kedai kecil tak akan bisa mengalahkan masakan perusahaan besar. Kemudian Ryuji mendatangi Shigeru. Ryuga sedikit cemas karena Ryuji mendapatkan panggilan dari ayahnya. Jadi Ryuji ini adalah anak kedua dari Shigeru. Dari kecil memang Ryuji hanya menjadi bahan pelampiasan oleh Ryuga. Bahkan karena tak dianggap di keluarganya, Ryuji memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih hidup sendiri. Itulah kenapa Ryuji tak mendapatkan posisi di perusahaan Nagaya. Kedatangan Ryuji ternyata diminta oleh Shigeru untuk melanjutkan kuliah di luar negeri dan memintanya keluar dari kedainya Arata. Tetapi Ryuji menolaknya karena hanya di kedainya Arata, Ryuji merasa punya teman. Ryuji juga meyakinkan ayahnya tersebut bahwa meskipun kedainya Arata kecil, tetapi semangat dari Arata yang sangat kuat bisa membuatnya menjadi orang sukses. Ryuji juga masih kepikiran tentang masalah keluarganya dengan Arata. Selama ini tak ada orang yang memberitahunya, bahkan Aoi juga tak ingin memberitahunya. Aoi menyadari bahwa Ryuji menyukainya, meskipun Ryuji sadar bahwa Aoi menyukai Arata. Tetapi tak ada yang tidak mungkin, di mana Aoi menyuruh Ryuji untuk mengambil alih Nagaya jika ingin mendapatkan Aoi. Setelah itu, Aoi dan Arata pergi menuju ke sebuah pedesaan, di mana ternyata mereka bertemu dengan seseorang yang menyuplai bahan baku makanan di kedainya Arata. Orang tersebut adalah Matsushita, yaitu mantan detektif yang dulunya bertanggung jawab atas kasus kecelakaan ayahnya Arata. Matsushita sampai sekarang masih merasa bersalah atas kejadian tersebut karena Matsushita sebagai seorang detektif tak berhasil membongkarnya dan justru membuat kesaksian yang palsu. Matsushita memohon maaf sebesar-besarnya kepada Arata dan akan membayar berapapun yang diminta oleh Arata untuk menebus dosanya. Tetapi Arata tak membutuhkan uang itu. Yang dibutuhkan oleh Arata adalah memberi kesaksian dan jujur tentang kejadian di masa lalu. Setelah urusannya selesai, Arata dan Aoi pun kembali pulang. Aoi kembali merasakan kesakitan atas penderitaan yang dialami oleh Arata. Aoi dari lubuk hatinya yang paling dalam meyakinkan dirinya untuk membuat Arata bahagia. Masalah Arata kembali bermunculan. Kali ini Arata mendapatkan info bahwa gedung yang disewa oleh Arata telah dibeli oleh seseorang. Dan gedung tersebut akan diruntuhkan karena sudah tua. Maka dari itu Arata harus segera pindah dari tempat tersebut setelah sewanya habis. Dan ketika Arata menghubungi pemilik baru dari gedung tersebut, ternyata orang yang membelinya adalah Shigeru. Tentu hal itu membuat semua orang terkejut. Ryuji juga semakin kebingungan kenapa ayahnya sampai repot-repot membeli bangunan tua. Pada akhirnya Aoi yang sudah muak, dia menceritakan semua kelicikan dari Nagaya dan kekejaman yang telah dilakukan kepada Arata. Dari situlah Ryuji merasa bersalah kepada Arata. Oleh karena itu Ryuji berniat untuk keluar dari kedainya Arata dan mencoba untuk mengambil alih Nagaya serta meyakinkan Shigeru untuk tidak lagi mengusik Arata. Mendengar keinginan dari Ryuji membuat Aoi sangat senang dan mendukungnya untuk melakukan tindakan tersebut. Esok harinya, Arata mendatangi Shigeru di perusahaannya. Arata meminta penjelasan dengan apa yang dilakukan oleh Shigeru. Shigeru bilang dia tak akan membiarkan Arata bertindak bebas, di mana mulai sekarang setiap Arata pindah dan menyewa gedung lagi, maka Shigeru akan membeli kembali gedung tersebut. Hal itulah yang dilakukan oleh Shigeru untuk mematikan impian dan tujuan balas dendam Arata ke depannya. Namun Shigeru akan membiarkan Arata bebas jika Arata ingin bersujud dan meminta maaf kepada Shigeru. Tentu Arata masih berpegang teguh pada prinsipnya dan tak akan sudi untuk bersujud kepada orang yang melakukan kesalahan dan melemparkan kesalahannya kepada orang lain. Arata juga menyatakan bahwa Shigeru adalah musuhnya.
Yuka yang mengetahui tindakan tersebut mencoba membicarakan kepada Shigeru bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Yuka menjelaskan bahwa Shigeru tidak memikirkan keuntungan perusahaannya, tetapi justru lebih membeli gedung yang tidak ada artinya hanya karena alasan emosional pribadi. Esok harinya, Ryuji pun menyatakan bahwa dirinya akan keluar dari gedenya Arata. Alasannya karena untuk bernegosiasi dengan ayahnya agar tak lagi mengusik Arata dan kedainya Arata bisa tetap berjalan. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah Ryuji harus keluar dari sana. Aoi sangat menyetujui hal tersebut dan mengorbankan Ryuji. Tetapi sayangnya ternyata tindakan tersebut membuat Arata sangat marah dan mengatakan bahwa Aoi tak pantas menjadi seorang manajer. Arata pun menganggap bahwa mereka semua adalah keluarga dan tidak seharusnya mengorbankan salah satu demi kepentingannya. Pendirian yang kuat itulah yang membuat Aoi tetap harus menuruti kemauan dari Arata. Oleh karena itu Aoi akan mengikuti apa saja yang sedang direncanakan oleh bosnya tersebut. Dan ternyata Arata mempunyai rencana untuk membeli sebuah gedung agar kedainya tak lagi diusik oleh Shigeru. Semua orang cukup terkejut dengan rencana itu karena mereka mengetahui bahwa Arata tak mempunyai uang sebanyak itu. Yuka kemudian memberikan nasihat kepada Aoi bahwa Aoi tak akan bisa mengubah pikiran dari Arata, dan jika ingin terus berada di sisinya, maka Aoi harus menuruti keinginan dari Arata karena memang Arata mempunyai pendirian sendiri yang sangat kuat. Tetapi dengan sikap Arata yang seperti egois tersebut tidak membuat Aoi menjauhinya, namun justru Aoi semakin bersemangat untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, Aoi dan Ryuji kembali ke kedai dan membuat sebuah siaran langsung dengan memperkenalkan makanan-makanan yang ada di kedainya Arata. Streaming tersebut ternyata membuat semua orang tertarik, bahkan hampir ditonton oleh ribuan orang. Aoi juga meminta kembali name tag-nya yang telah dibuang oleh Arata. Dan akhirnya Aoi pun kembali menjadi manajer di kedainya Arata. Singkatnya, Arata sudah membeli sebuah gedung. Shigeru yang mengetahuinya cukup terkejut karena Arata masih saja bisa mencari cara agar tidak dihancurkan oleh Shigeru. Pemindahan restorannya pun dimulai hingga mereka tiba-tiba ditegur oleh seorang nenek-nenek yang kebetulan lewat di sana. Nenek tersebut mengatakan bahwa sebuah kesalahan mendirikan restoran di sini karena tak akan lama restoran yang akan dibangun oleh Arata akan bangkrut. Aoi secara sembunyi-sembunyi juga pergi menuju seminar yang diadakan oleh Shigeru. Aoi juga sempat bertanya kepada Shigeru, apakah ada musuh yang akan bisa menghancurkan Nagaya? Tetapi Shigeru menegaskan bahwa Nagaya tak akan bisa dihancurkan selagi masih ada Shigeru. Dari seminar itu, membuat Shigeru tertarik dengan Aoi. Shigeru pun memanggil Aoi ke ruangannya dan menawarkan sebuah kerjasama, di mana Shigeru berusaha untuk menarik Aoi agar masuk ke dalam perusahaan Nagaya. Tetapi Aoi tak memberikan jawabannya dan menyuruhnya untuk menghubunginya lain kali. Kini Arata sudah memikirkan langkah ke depannya, di mana Arata mulai mencoba untuk membangun sebuah perusahaan. Semua orang memberikan saran yang cocok untuk nama perusahaannya, dan akhirnya Arata memutuskan bahwa mereka akan menggunakan nama Roppongi Ikhlas, sesuai dengan saran dari Ryota. Aoi juga menyarankan untuk menyingkat namanya menjadi RC, agar terkesan minimalis. Instagram restoran Arata juga semakin populer di kalangan orang-orang yang tertarik berbisnis di usia muda. Semua itu berkat Aoi yang bekerja keras untuk memaksimalkan sosial media. Shigeru juga telah mendapatkan beberapa info mengenai pengintaian Direktur Aikawa, yang mana Aikawa memang sedang berencana untuk melengsarkan Shigeru. Tetapi Shigeru tak peduli dan menyuruh asistennya untuk segera merekrut Aoi. Tidak hanya itu, asistennya juga memberitahu bahwa Matsushita adalah orang yang memasok bahan makanan di restorannya Arata. Dan yang lebih anehnya, Matsushita hanya memasok bahan baku ke restorannya Arata saja. Sudah beberapa hari setelah Arata membuka restoran di tempat baru, tidak ada satupun pengunjung. Bahkan nenek itu juga kembali untuk menyuruh Arata pindah saja. Alasannya ya karena tempat mereka sepi, dan memang di jalan tersebut sangat sepi dan juga kedai-kedai di jalan itu juga sudah tutup karena sepi. Oleh karena itu di esok harinya, Arata mencoba untuk membantu kedai-kedai di sampingnya untuk memperbaiki alat dan membantu dekorasi ulang.
Tujuannya agar mereka bisa membuka kedainya kembali. Dan ternyata benar saja bahwa para pengunjung sudah mulai tertarik pergi di sekitar kedai di sana. Dan jalanan pun menjadi ramai. Di sisi lain, Matsushita dipanggil oleh Shigeru. Shigeru tertarik untuk menjadikan Matsushita sebagai partner memasok bahan bakunya. Namun syaratnya, Matsushita harus memutus hubungan kontrak dengan restorannya Arata. Matsushita dengan spontan menolaknya, karena selama ini ia merasa mempunyai balas budi kepada Arata dan ayahnya. Dan akhirnya Matsushita pun menceritakan kenapa dirinya bisa hanya memasok kepada Arata saja. Hal tersebut dikarenakan rasa bersalahnya atas kasus kematian ayahnya Arata. Dari situlah Shigeru terkejut setelah mengetahui bahwa Matsushita adalah detektif yang menangani kasus tersebut. Setelah itu Ryuga mendatangi restorannya Arata dan meminta untuk mengobrol dengan Aoi, di mana tujuan dari Ryuga adalah untuk mencoba kembali merebut Aoi ke dalam perusahaannya. Ini merupakan bentuk serangan selanjutnya dari Nagaya. Aoi mau menerimanya jika perusahaan Nagaya mau memberikan gaji dalam setahun sebesar 20 juta yen. Ryuga pun sepakat dan justru memberikan 25 juta yen per tahun. Dari situ Aoi mencoba untuk memancing Ryuga tentang kejadian 12 tahun yang lalu, yaitu tabrak lari yang disebabkan olehnya. Tanpa sadar, Ryuga menceritakannya dan tanpa ia ketahui bahwa Aoi telah merekam pembicaraan tersebut. Ternyata ini hanyalah rencana dari Aoi saja, di mana sebenarnya dirinya tak ingin bergabung dengan Nagaya dan akan membongkar kejahatan Nagaya di masa lalu. Ryuga yang tak terima mencoba untuk mengejar dan mengambil HP Aoi. Bahkan Aoi juga sempat mendapat serangan dari Ryuga di tengah jalan. Orang-orang yang melihatnya pun tak ada yang berani melerainya, karena tahu dia adalah Ryuga dari Nagaya. Untungnya Arata pun datang dan hampir saja meluapkan emosinya di saat melihat Aoi terluka. Dan akhirnya polisi pun datang untuk mengamankan Ryuga. Dari kejadian itu, Aoi pun menyebarluaskan kelakuan Ryuga di masa lalu. Dan karena hal itu, berita di mana-mana juga menyiarkan tentang kasus tersebut. Dari sini Ryota dan Riko pun mengetahui permasalahan utama Arata dengan perusahaan Nagaya. Shigeru juga sempat marah kepada Ryuga karena bukannya berhasil merebut Aoi, tetapi justru membongkar rahasianya di masa lalu. Kesempatan ini juga digunakan oleh Direktur Aikawa untuk membicarakan tentang penerus Nagaya. Aikawa ingin memastikan bahwa Shigeru akan tetap menjadikan anaknya sebagai penerus atau akan memilih orang lain selain keluarganya. Arata, Aoi, Aikawa, dan juga Yudei mulai membicarakan rencana untuk melengsarkan Shigeru yang sedang di kondisi terkena kasus. Inilah kesempatan bagi Aikawa untuk merebut ketua perusahaan Nagaya. Namun rencana ini akan sangat beresiko bagi Aikawa karena jika gagal, maka karirnya di perusahaan Nagaya akan hancur. Namun di sini ada dua syarat, yaitu yang pertama, mereka harus membuat tuntutan kepada Ryuga agar dipenjara atas kasus tabrak lari. Dan syarat kedua adalah mengetahui apakah Shigeru memihak ke anaknya atau lebih memilih perusahaannya. Jika Shigeru memilih anaknya, maka saham akan anjlok dan para investor akan kabur. Namun jika Shigeru memilih perusahaan dibanding anaknya, maka akan ada kemungkinan investor masih berpihak kepada Shigeru. Mereka berharap agar Shigeru tetap memilih anaknya, agar para investor kabur, dan Aikawa dapat melengsarkan Shigeru. Sedangkan di tempat lain, Shigeru meluapkan emosinya kepada Ryuga, karena atas kejadian yang dilakukan oleh Ryuga, saham Nagaya anjlok 30%. Di sini Yuka pun meminta Shigeru untuk tetap memenjarakan Ryuga dan lebih mementingkan perusahaan. Tetapi Shigeru menegaskan bahwa dirinya tak akan meninggalkan keluarganya dan akan tetap menjadikan Ryuga sebagai penerusnya. Dari perkataan itu, seorang pelayan memberikan infonya kepada Aikawa. Mereka pun akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa Shigeru lebih mementingkan anaknya daripada perusahaan. Mereka lalu mulai beraksi untuk menjalankan rencananya karena kedua syarat sudah terpenuhi. Aikawa langsung mengambil tindakan untuk melakukan meeting tentang pelengseran Shigeru bersama dengan para petinggi lainnya. Ryuga juga sempat mengacaukannya, tetapi Aikawa tak memperdulikannya.
Sedangkan Arata juga meminta maaf kepada Ryuji karena Arata akan menghancurkan keluarganya. Meskipun hal tersebut berlebihan, tetapi Arata tetap mengatakannya kepada Ryuji. Ryuji juga memahami hal itu karena memang keluarganya yang bersalah terlebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya tiba waktu di mana Ryuga akan mendapatkan sidang kasusnya. Shigeru juga menguatkan Ryuga dan mengatakan bahwa dirinya tak akan meninggalkan Ryuga dalam kasus ini. Bahkan Shigeru juga memeluk Ryuga. Pada akhirnya Ryuga pun pergi menuju kejaksaan. Sedangkan Shigeru juga pergi menuju suatu tempat sebelum rapat pemegang saham dilakukan. Arata juga mendatangi perusahaan Nagaya untuk mengikuti rapat pemegang saham karena Arata juga salah satu pemegang saham di Nagaya. Arata juga merasa puas melihat Ryuga mulai menderita dan harus menerima hukumannya. Dan ternyata Shigeru membuat sebuah konferensi pers sebelum rapat pemegang saham dilakukan. Di mana dalam pers itu, Shigeru menyatakan bahwa dia telah gagal mendidik anaknya. Dan juga Shigeru menyatakan bahwa anaknya memang salah, telah melakukan tindakan kriminal tanpa ia sadari. Oleh karena itu, Shigeru akan melanjutkan kasus tersebut kepada persidangan agar anaknya dapat menerima hukuman. Mengetahui hal tersebut membuat tim dari Arata kaget karena ternyata Shigeru tak memihak kepada anaknya, tetapi dirinya akan memilih perusahaannya. Ryuga juga merasa tertipu oleh ayahnya sendiri yang dikiranya ingin menyelamatkannya dalam persidangan, tetapi justru tetap menjebloskannya ke dalam penjara. Di sini tim Arata sudah dikecoh dengan kepintaran dari Shigeru. Dan akhirnya mereka pun gagal untuk melengsarkan Shigeru karena gugatannya telah ditolak oleh para pemegang saham lainnya. Ryuga sempat kabur di saat menuju kejaksaan. Ia ingin menemui ayahnya, tetapi ayahnya tak menghiraukannya. Dan akhirnya tak ada pilihan lain selain mengakui di media bahwa dirinya telah bersalah. Kini Ryuga harus dipenjara dengan hukuman selama 6 tahun. Ayahnya juga sudah tak peduli lagi dengan Ryuga. Arata masih belum puas karena Shigeru juga belum mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Arata juga akan membuat Shigeru sengsara. Shigeru kali ini juga sudah menganggap Arata sebagai musuhnya. Esoknya, Ryuji memutuskan untuk keluar dari restorannya Arata. Semua terkejut karena hal itu sangat tiba-tiba dan tak ada paksaan dari siapapun. Tujuan dari Ryuji keluar adalah untuk merebut penerus Nagaya Holding, yang mana posisi Ryuga sebagai penerus sekarang sedang dipenjara, dan Shigeru tak akan membiarkan Ryuga menjadi penerusnya. Bahkan saham Nagaya atas kepemilikan Ryuga telah diambil oleh Shigeru. Ryuji melakukan ini semua demi bisa mendapatkan Aoi. Aoi dulu pernah bilang pada Ryuji, jika Ryuji berhasil menaklukkan Nagaya, maka Ryuji bisa mendapatkan Aoi. Meskipun Ryuji tidak mempunyai bekal di bidang manajemen, tetapi Shigeru tetap menerimanya untuk memulai pekerjaan di Nagaya. Karena Shigeru tidak ingin mempunyai penerus Nagaya selain dari keluarganya sendiri. Yuka akan menjadi pembimbing Ryuji untuk mempelajari manajemen di Nagaya Holding. Singkatnya, acara kompetisi memasak di televisi akan diselenggarakan. Ada beberapa restoran yang mendapat kesempatan untuk tampil, termasuk dari Nagaya. Dan kali ini, akhirnya kedai Arata juga sudah diperbolehkan untuk mengikuti acara tersebut. Ryuji juga menjadi salah satu manajer yang menangani kompetisi tersebut bersama dengan Yuka. Pada pertandingan pertama ini, ternyata Riku berhasil mengalahkan chef-chef dari berbagai restoran dengan bahan baku ikan tuna. 宮部の卵焼き、マグロのレアステーキ包みです。三ツ星スタジアム1回戦 A ブロック1位通過は2代目宮部。 Berkat dari kemenangan itulah membuat nama restoran Arata menjadi cukup dikenal. Bahkan salah satu seorang investor terkenal dari perusahaan Golden Art Capital bernama Koseki juga menawarkan investasi kepada Arata. Koseki tertarik untuk berinvestasi di restorannya Arata karena menurutnya restorannya Arata mempunyai potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Arata tidak ingin mengambil keputusan yang terburu-buru. Dia meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Dengan perkembangan restorannya,
Aoi kini juga semakin bekerja keras untuk mengenalkan restoran Arata melalui website blognya. Arata juga berniat untuk membuka cabang satu persatu dari uang investasi yang akan didapatkannya. Namun Aoi tak setuju, karena jika membuka satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan susah berkembang. Aoi menyarankan untuk membuka cabang yang banyak sekaligus. Yude juga setuju dengan pendapat dari Aoi tersebut. Dan akhirnya setelah dipikir-pikir, Arata tidak hanya bisa memikirkan dirinya sendiri, sekali-kali dirinya harus mengambil tindakan yang dipikirkan oleh timnya. Arata pun menyetujui pendapat dari Aoi dan akan membuka cabang yang banyak sekaligus dengan uang investasi yang didapatkannya. Mereka pun kembali menemui Koseki untuk membicarakan investasinya kembali. Aoi menyarankan untuk menghargai restorannya sebesar 300 juta yen. Namun Arata dengan spontan meminta 1 miliar untuk restorannya tersebut. Dan ternyata Koseki bersedia untuk berinvestasi dengan jumlah yang cukup besar meskipun restorannya Arata masih kecil. Berita tentang investasi perusahaan Golden Art Capital kepada restorannya Arata mulai menjadi topik hangat. Hal itu menyebabkan para investor lain juga mengikuti jejak dari Koseki. Sehingga sekarang Arata mendapatkan 2 miliar dari investasi.